Kebakaran hutan dan lahan karhutlah di sejumlah wilayah Kalimantan mengalami peningkatan pada pertengahan Agustus 2026. Ribuan titik panas terdeteksi di berbagai wilayah Kalimantan, sementara kabut asap mulai berdampak terhadap aktivitas masyarakat. Kondisi tersebut terjadi di tengah periode cuaca kering yang disebut berkaitan dengan fenomena El Nino. Kondisi kering membuat vegetasi dan lahan, termasuk gambut, lebih mudah terbakar. Berikut sejumlah fakta terbaru mengenai karhutlah di Kalimantan hingga Agustus 2026 dikutip dari Airmol Jabar. Berdasarkan pantauan satelit NOAA-20 hingga pertengahan Agustus 2026, tercatat 1.487 titik panas tersebar di wilayah Kalimantan. Kalimantan Tengah menjadi wilayah dengan jumlah hotspot terbanyak, yakni mencapai 767 titik. Selanjutnya Kalimantan Barat mencatat 560 titik panas. Jumlah tersebut menunjukkan aktivitas kebakaran yang cukup tinggi di sejumlah wilayah Kalimantan. Fakta yang kedua ini sangat mengejutkan. Lahan terbakar capai 33.837 hektar. Luas lahan yang terbakar juga terus bertambah. Berdasarkan data yang dihimpun, total lahan terbakar di Kalimantan sejak awal 2026 hingga Agustus mencapai sekitar 33.837 hektar. Ya, luas tersebut menggambarkan besarnya dampak karhutlah yang terjadi sepanjang tahun ini. Fakta yang ketiga ini tak kalah mengerikan. Faktor cuaca menjadi salah satu pemicu meningkatnya potensi karhutlah. BMKG menyebut kondisi tahun ini dipengaruhi fenomena El Nino dengan intensitas kuat. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian wilayah mengalami periode yang lebih kering sehingga kelembapan vegetasi dan lahan menurun. Dalam kondisi seperti itu, lahan yang sudah kering menjadi lebih mudah terbakar dan api berpotensi menyebar dengan cepat. Analisis spasial juga menunjukkan sebagian besar titik panas terdeteksi berada di kawasan konsesi berizin. Sekitar 74% hotspot disebut berada di kawasan konsesi yang mencakup sejumlah sektor, antara lain perkebunan kelapa sawit, pertambangan dan perizinan berusaha pemanfaatan hutan atau PBPH. Temuan tersebut menjadi perhatian karena kebakaran di kawasan konsesi dapat berkaitan dengan pengawasan dan pengelolaan lahan. Dampak karhutlah mulai dirasakan masyarakat di sejumlah daerah. Kabut asap yang muncul akibat kebakaran mengganggu kualitas udara dan jarak pandang. Di Kabupaten Kuburaya, aktivitas pendidikan bahkan dilaporkan dialihkan ke pembelajaran jarak jauh akibat kondisi udara. Sementara itu, aktivitas transportasi udara juga ikut terdampak. Operasional penerbangan di Bandara Singkawang sempat terganggu akibat jarak pandang yang terbatas. Karhutlah menjadi persoalan yang perlu diantisipasi selama kondisi cuaca kering masih berlangsung. Selain mengancam ekosistem, kebakaran juga dapat berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat, pendidikan, transportasi, hingga aktivitas ekonomi. Dengan potensi kebakaran masih tinggi, pemadaman titik panas dan penanganan di lapangan menjadi penting untuk mencegah api meluas serta mengurangi dampak kabut asap terhadap masyarakat. Di tengah kebakaran hutan, Sungai Barito mengering, bawah jembatan Kalahien Gurun Pasir. Kemarau panjang di Kalimantan Tengah mulai memperlihatkan dampak serius terhadap Sungai Barito. Debit air yang terus menyusut menyebabkan sejumlah bagian sungai mengalami pendangkalan hingga hamparan pasir dan daratan muncul di tengah aliran. Pemandangan tak biasa itu terlihat di sekitar jembatan Kalahien di Desa Kalahien, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Jumat 21 Agustus 2020. Gosong pasir yang terbentuk di tengah sungai membuat aliran sungai terlihat terpecah dan sebagian kawasan menyerupai hamparan pantai. Menurut warga setempat, Sungai Barito terlihat cukup parah sejak awal Agustus lalu. Menurutnya, munculnya daratan di tengah sungai menjadi salah satu tanda bahwa debit air mengalami penurunan signifikan.
Pengguna media sosial dibuat terkejut usai beredarnya tangkapan layar Google Maps yang menunjukkan lingkaran berwarna merah di berbagai penjuru di Pulau Kalimantan. Bahkan tangkapan layar dari peta Fire Information for Resource Management System milik NASA juga ramai dibagikan di media sosial X. Dalam potongan gambar FIRMS milik NASA pada Jumat 21 Agustus pagi, nampak penanda lingkaran merah di sejumlah wilayah di Kalimantan. Tagar Pray for Kalimantan pun menggema di media sosial X. Menurut Google, warna merah menunjukkan perkiraan area yang terdeteksi memiliki titik kebakaran aktif dengan tingkat kepastian tinggi. Namun titik atau area merah bukan berarti seluruh wilayah tersebut dipastikan sedang terbakar. Sensor satelit mengidentifikasi perubahan pola panas dan lanskap serta mengambil citra termal yang digunakan untuk mendeteksi kebakaran hutan. Meskipun memberikan insight yang beragam, sistem ini dapat mengabaikan cakupan sebenarnya dari kebakaran hutan karena keterbatasan resolusi spasial. Google juga menjelaskan bahwa data yang ditampilkan merupakan hasil deteksi satelit dan bersifat perkiraan. Google juga mengingatkan bahwa representasi kebakaran di Maps dapat berbeda beberapa kilometer dari kondisi sebenarnya. Nah, buat kalian mau tahu soal ini, ada beberapa cara untuk menemukan informasi tentang kebakaran hutan aktif di petamu. Yang pertama, mengaktifkan lapisan kebakaran hutan. Ketuk lapisan lalu tombol kebakaran hutan. Yang kedua, menelusuri kebakaran. Masukkan query terkait kebakaran ke dalam kontak penelusuran Google Maps seperti kebakaran hutan atau nama masing-masing kebakaran. Ketuk hasilnya untuk menampilkan lapisan. Yang ketiga, ketuk banner peringatan kebakaran. Jika lokasi kebakaran aktif tumpang tindih dengan bagian peta yang terlihat, banner peringatan kebakaran akan muncul pada lembar jelajahi di layar utama Maps. Ketuk banner untuk mengaktifkan lapisan. Ada tipsnya nih, kebakaran hutan hanya muncul pada peta di tingkat zoom tertentu. Pastikan kamu memperbesar tampilan untuk melihat informasi kebakaran yang tersedia di peta. Kita doakan ya, semoga kebakaran hutan ini segera teratasi dan semoga peristiwa kebakaran tidak terulang lagi di kemudian hari atau di waktu yang mendatang. Update terbaru terkait gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. BMKG mencatat 5.012 gempa susulan NTT dalam sepekan dengan 124 gempa dirasakan masyarakat. Pakar menjelaskan, gempa susulan merupakan proses alamiah penyesuaian gerak bumi setelah pelepasan energi besar. Frekuensi gempa susulan biasanya menurun, tetapi gempa kuat tetap berpotensi merusak bangunan yang melemah. Dan berikut penjelasannya dikutip dari tribunnews.com. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melaporkan perkembangan terkini terkait rangkaian gempa susulan pasca gempa utama berkekuatan magnitudo 7,7 di Flores, Nusa Tenggara Timur yang terjadi pada Sabtu 15 Agustus lalu. Hingga Sabtu 22 Agustus pukul 5 WIB, tercatat total 5.012 aktivitas gempa bumi susulan terjadi di wilayah tersebut. Dari ribuan gempa susulan yang tercatat, kekuatan gempa berkisar antara yang terkecil magnitudo 1,1 hingga yang terbesar mencapai magnitudo 6,2. Sebanyak 31 kejadian diantaranya memiliki kekuatan signifikan di atas magnitudo 5,0, sementara 124 gempa tercatat dirasakan getarannya secara nyata oleh masyarakat sekitar. BMKG mengimbau warga untuk tetap tenang sembari mempertahankan kewaspadaan terhadap potensi kerusakan struktur bangunan serta menghindari bangunan yang retak atau rusak akibat rentetan guncangan. Anggota Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia atau IABI, Daryono menjelaskan, munculnya gempa susulan merupakan bagian alamiah dari proses penyesuaian gerak bumi setelah terjadi pelepasan energi dalam jumlah besar. Daryono menjelaskan, gempa utama terjadi ketika energi potensial yang tersimpan pada batuan atau patahan melampaui batas elastisitasnya. Kondisi tersebut membuat batuan patahan dan bergeser secara tiba-tiba, namun setelah patahan besar mengalami pergeseran, kondisi batuan di sekitarnya tidak langsung kembali stabil. Jelasnya kepada tribunnews.com redaksi Solo, Kamis siang. Selanjutnya, bidang rekahan masih menyisakan titik-titik tegangan atau residual stres.
Gempa susulan kemudian terjadi sebagai bagian dari proses penyesuaian mekanis batuan di sekitar bidang patahan tersebut untuk menemukan posisi kestabilan baru. Nah, dengan kata lain, ribuan gempa yang muncul setelah gempa utama magnitudo 7,7 di NTT merupakan bagian dari proses gerak bumi dalam menata kembali distribusi tegangan setelah patahan mengalami pergeseran besar. Fenomena tersebut dalam seismologi dikenal melalui hukum Omori-Utsu. Daryono menjelaskan, frekuensi gempa susulan pada umumnya akan menurun seiring bertambahnya waktu. Hari-hari pertama setelah gempa utama biasanya menjadi periode dengan aktivitas susulan paling tinggi, kemudian jumlahnya meluruh secara bertahap. Karena itu, banyaknya gempa susulan dalam beberapa hari pertama setelah gempa magnitudo 7,7 NTT bukan sesuatu yang aneh dalam perspektif fisika gempa. Meski demikian, peluruhan frekuensi tidak berarti seluruh gempa susulan akan berukuran kecil. Satu atau dua gempa susulan tetap dapat memiliki magnitudo cukup besar untuk menimbulkan kerusakan, terutama pada bangunan yang telah mengalami pelemahan struktur akibat gempa utama paparnya. Kondisi tersebut menjadi perhatian penting di wilayah terdampak NTT. Daryono sebelumnya mengingatkan bangunan yang mengalami kerusakan struktur akibat gempa magnitudo 7,7 sangat rentan roboh ketika kembali diguncang gempa susulan dengan kekuatan sedang. Selain hukum Omori-Utsu, proses tersebut dapat dijelaskan melalui konsep perubahan tegangan Coulomb atau Coulomb stress change. Ketika sebuah bagian patahan mengalami kerusakan dan melepaskan tekanan, sebagian tegangan dapat berpindah ke batuan di sekitarnya. Perpindahan tegangan tersebut kemudian dapat memicu pergeseran pada bagian kerak bumi yang sebelumnya masih berada dalam kondisi tertekan. Daryono menggambarkan rangkaian gempa susulan sebagai mekanisme alamiah yang membantu batuan di sekitar zona patahan melakukan penyesuaian hingga mencapai konfigurasi yang lebih stabil. Karena itu, keberadaan gempa susulan tidak dapat semata-mata dibaca sebagai indikator bahwa ancaman gempa semakin besar. Namun dari perspektif mitigasi bencana, setiap guncangan tetap perlu diwaspadai karena kondisi bangunan dan lingkungan pasca gempa telah berubah. Daryono juga menjelaskan bahwa istilah forest shock, main shock, dan aftershock tidak ditentukan hanya berdasarkan kekuatan sebuah gempa ketika pertama kali terjadi. Status tersebut berkaitan dengan urutan kejadian dalam satu rangkaian gempa, lokasi, serta magnitudo relatifnya. Bahkan sebuah gempa yang awalnya dianggap sebagai gempa utama dapat berubah status menjadi forest shock apabila beberapa waktu kemudian terjadi gempa yang lebih besar di kawasan patahan yang sama, terang dia. Sebaliknya, gempa terbesar dalam satu rangkaian kemudian disebut sebagai main shock, sedangkan gempa yang mengikutinya dikategorikan sebagai aftershock. Untuk memastikan sebuah gempa termasuk susulan, seismolog mempertimbangkan lokasi kejadian yang masih berada dalam cakupan zona patahan gempa utama, pola waktu kemunculannya, serta hubungan magnitudo dengan gempa utama. Salah satu acuan yang digunakan adalah hukum BET, yang menunjukkan bahwa gempa susulan terbesar secara rata-rata memiliki magnitudo sekitar 1,2, lebih kecil dibandingkan gempa utama. Kabar duka menyelimuti dunia kemanusiaan. Ahmad Zaki Ali, 42 tahun, relawan sekaligus pendiri komunitas Gerak Bareng, meninggal dunia saat menjalankan misi kemanusiaan bagi korban gempa bumi di Flores, NTT pada Jumat 21 Agustus. Sebelum gugur di tanah pengabdian, almarhum dikenal sebagai sosok dermawan yang menaruh kepedulian tinggi terhadap isu-isu sosial. Salah satu aksi nyatanya yang menyentuh hati publik adalah ketika ia membantu Abdul Aziz, 45 tahun, seorang guru honorer di pesisir Jakarta yang kisah perjuangannya sempat viral beberapa waktu lalu karena harus mengayuh sepeda ke sekolah dengan membonceng sang anak. Ahmad Zaki wafat pada Jumat sore sekira pukul 16.40 WITA di wilayah Satar Padut, Desa Satar Padut, Kecamatan Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur. Zaki bersama 3 rekannya diketahui telah berada di Manggarai sejak Minggu untuk mendistribusikan logistik bencana dari posko relawan Gerak Bareng di halaman Masjid Nurul Huda Riau menuju Satar Padut. Kapolres Manggarai AKBP Levi De
Friansyah menjelaskan sekira pukul 14 WITA, Zaki yang sedang mengemudikan mobil Toyota Fortuner mendadak menghentikan kendaraan yang sempat meminta bantuan rekannya untuk melepas helm dan jaket yang dikenakannya sebelum akhirnya kehilangan kesadaran. Rekan-rekannya sempat melarikannya ke posko medis Damer, namun dokter menyatakan almarhum telah meninggal dunia. Berdasarkan informasi awal, Zaki diduga mengalami kelelahan hebat akibat aktivitas kemanusiaan yang intens. Jenazah almarhum dipulangkan ke Jakarta pada Sabtu pagi menggunakan helikopter BNPB menuju Labuan Bajo sebelum diterbangkan ke ibu kota Jakarta. Setelah sebelumnya disolatkan di Masjid Nurul Huda Reo. Kebaikan Ahmad Zaki juga tertanam mendalam di Jakarta. Pada April lalu, ia bersama komunitas Gerak Bareng menjadi penggerak utama dalam menggalang bantuan berupa sepeda motor baru untuk Abdul Aziz, guru honorer di MI Nurul Islam 1 Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Kala itu, kisah Aziz viral lantaran harus mengayuh sepeda lipat sejauh 10 km pulang pergi dari rumahnya di Tegal Alur menuju sekolah sambil membonceng putri sulungnya. Kala itu, Aziz terpaksa bersepeda menerjang jalur berbahaya yang dipadati truk kontainer setelah sepeda motornya hilang dicuri pada Desember 2025. Melihat kondisi tersebut, Ahmad Zaki tergerak untuk turun tangan secara langsung. Saat itu, Zaki berharap bantuan motor tersebut dapat meringankan beban Aziz yang mengabdi dengan gaji pas-pasan demi mencerdaskan anak bangsa. Kita doakan ya, semoga Nusa Tenggara Timur segera pulih dari bencana alam ini, dan semoga korban diberi ketabahan atas kehilangan orang tersayang. Wah, Kang Aldebaran comeback nih, udah lama nggak ketemu. Kali ini dia jualan mie giling loh. Ditunggu sesaat lagi untuk tayangan selanjutnya. Itu ada Kang Aldebaran loh. Kang Aldebaran. Apa? Kang Aldebaran. Ah ya. Udah lama nggak ketemu ini. Udah tahu berapa lama nggak ketemu ya? Paling udah hampir setahun sih. Ada ini.